Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Lautan Asri Fishing. Pada video kali ini saya akan unboxing ya, atau mereview reel joran yang sudah satu set ya, atau orang bilang pancing set ya, artinya satu set joran dan pancing. Dan pada video saya kali ini juga akan saya tunjukkan untuk pemasangannya ya guys. Jadi untuk pemula, juga untuk anak-anak, karena anak-anak itu sekarang sudah mulai beralih ke reel joran ya, udah mau pakai joran dan reel. Jadi sekalian aja saya tunjukkan cara pemasangannya beserta ini ya, rakitannya, rangkaiannya gitu guys. Jadi biar komplit, biar mereka nggak salah arah gitu guys. Oke, langsung aja saya tunjukkan. Yang pertama adalah cara pemasangan ini guys, adalah pemasangan ini ya, reelnya reel apa aja. Untuk pemula biasanya nggak harus yang mahal, tetapi yang penting fungsinya ya, jadi bisa digulung. Untuk saya tunjukkan untuk pemula, ini adalah reel Lotus. Nah, ini nanti kita isi kenur ya. Senar ini adalah bagian remnya guys. Ya, kalau di bahasa mancing ini disebut dragnya. Ini adalah bagian drag. Nah, ini nanti dia bisa muter gini. Kalau kita rem ABS dia akan keras. Jadi sebaiknya disetel ya, asal muter aja gitu. Ini ya, ini adalah bagian sistem pengunciannya di sini. Maksudnya untuk apa ini? Pengunciannya ini kalau kita mancing harus dalam keadaan ngunci ya. Nah, ini baru ngunci. Kalau ngunci dia cuma bisa maju aja, nggak bisa mundur. Kalau dibuka kuncinya. Nah, ini fungsinya hanya untuk kalau kenur kita kusut, itu kita bisa buka aja dari sini. Jadi nanti kita tarik mundur, bisa maju, bisa. Nah, setelah itu ini nggak usah diganggu gugat, harus posisinya harus kunci seperti ini guys ya. Nah, oke, langsung aja kita gulung ya senarnya di sini ya. Ukurannya harus disesuaikan dengan ikan yang kita pancing. Kalau misalnya di empang-empang atau ditambak di kali, kita pakai ukurannya yang kecil aja, yaitu diameter 0,25 ya. Jadi ini udah cukup untuk narik ikan-ikan yang gede juga bisa. Misalnya segede 5 jari atau setengah kilo. Cara gulungnya ini dibuka dulu guys ya. Ini dibuka dulu, kita ikat biasa aja ya, 2 kali atau 3 kali boleh. Ini sekali lagi ya, baru sisanya kita potong supaya nggak nongol. Sisanya kita potong. Nah, kita tutup lagi, baru kita gulung kenur ini. Pakai apa ya, bisa dipegang atau ditaruh di
bawah aja guys, taruh bawah, kita gulung aja nih. Jangan lupa kalau kenur tuh harus posisinya agak kencang ya, jadi nanti gulungannya ini padat. Nah, kita gulung ini aja, menghadap ke bawah ya, menghadap ke senar ya gitu. Kalau mau penuh juga boleh, tapi saran saya isi aja sekitar 3/4 itu udah bagus. Nah, udah selesai guys. Lalu kita potong ya, supaya kenur nggak lari-lari keluar. Kita sangkutin aja, di sini ada tempat khusus untuk nyangkutin kenur. Ini yang warna merah ini, supaya nggak lari-lari kenur, nggak keluar. Nah, baru kita pasang ke jorannya. Jorannya bebas warna, tidak mempengaruhi ya. Yang misalnya jorannya kuning, biasanya orang ikut kuning lagi relnya, atau sebaliknya, kalau relnya warna kuning ya jorannya ikut kuning, ataupun warna hitam dan warna lain tidak mempengaruhi sebenarnya. Ini karena biar serasi aja ya. Nah, udah kita pasang, caranya tadi ya seperti itu ya. Nah, ini rail seat namanya. Bagian rail seatnya ini kita masukkan ini sepatu, atau orang bilang sepatu rail. Nah, udah masuk, keduanya baru kita kencangin sini, dia berjalan maju sampai ya cukup keras. Udah cukup keras, gini aja. Selanjutnya adalah pemasangan kenurnya ya, atau senarnya atau benangnya. Setelah pemasangan ke bagian jorannya ya, seperti ini ya. Jadi kita buka dulu dari ininya, dari kaitannya ini kita masukkan dulu ke sini satu persatu ke cincinnya ya, ke ringnya ini. Nah, ini namanya ring guide. Kalau jorannya itu disebutnya yang model pendek gini, bisa pendek bisa panjang. Ada yang bilang joran antena, seperti ini nih, bisa panjang ya. Ada yang bilang ini joran slot atau teleskopik ya. Setelah terpasang semua, selanjutnya adalah pemasangan bagian settingan atau rakitan. Caranya gini guys, ini saya sudah siapkan beberapa alat bantunya, yaitu peniti galatama dan peniti kumbul ya, seperti ini. Nah, ini stoppernya udah saya kompletin biar anak-anak tuh paham gitu, atau juga orang dewasa yang baru mengenal mancing akan kesulitan masang stopper ini. Stopper ini fungsinya adalah untuk menyetop atau menyetel ketinggian pelampung. Caranya gini, kita buka aja, kita ambil satu karena ini isinya 3 ya. Kita ambil salah satu aja, kita masukkan ini ke lubang stopper. Itu ada lubangnya, setiap batangannya ini ada lubangnya, kita masukkan ya. Nah, udah masuk, kita tarik aja guys. Nah, jadi stopper pindah ke kenur.
Selanjutnya adalah pemasangan peniti. Peniti untuk kumbul ini ya, untuk pelampung, untuk kumbul atau untuk apa ini namanya ini, macam-macam. Kita pakainya yang gampang dibuka ya. Sebab peniti kumbul ini bermacam-macam model, salah satunya adalah ini. Setelah itu berikutnya adalah pemasangan peniti kumbulnya. Nah, kita masukkan dulu, kita tahan lagi dengan stopper tadi, kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini sudah masuk seperti ini nih guys ya. Jadi penitinya ada di tengah, stoppernya 2 di atas dan di bawah. Ini fungsinya untuk menyetel ketinggian pelampung. Misalnya mau agak dalam, maka ya ini digeser ke atas. Untuk mancing yang cetek-cetek, airnya cetek, digeser ke bawah. Nah, ini dia pindah. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah pemasangan timah. Nih, jadi timah ada beberapa macam, timah bawah dan timah yang di tengah. Kalau kita mau yang di bawah itu kail, maka yang timahnya harus ada di tengah. Fungsinya timah inilah untuk pelemparan dan juga untuk ngimbangin pelampung. Ini adalah macam-macam pelampung. Kita coba pemasangannya ya. Pelampung yang jenis panjang gini itu harus sesuaikan dengan timah, yaitu timahnya kira-kira segini. Jadi dengan harapan nanti kalau dilempar, pelampung itu tidur, kemudian timahnya turun, akhirnya dia bangun gitu guys. Nah, ini posisinya nanti gini. Ini masang timah dulu satu ya. Timahnya disesuaikan dengan gedenya pelampung, baru kita tahan lagi timah itu dengan stopper, sehingga susunannya seperti ini. Jadi pelampung kita pasang, cara pemasangannya gampang. Ini kan pelampung lubang nih, kita masukkan ke peniti sehingga kita bisa ganti-ganti pelampung. Nah, seperti ini. Kalau mau pelampung yang bulat tinggal ganti kalau perlu. Loh, seperti ini ya. Ini misalnya kurang dalam, ya ini digeser. Nanti ini bisa naik, stopper ini bisa naik. Nah, itu tinggal nyetel kita. Nah, ini stopper atas, stopper bawah yang ini, tengah-tengah adalah peniti pelampung, berikutnya adalah timah, dan adalah pembatas bawah stopper. Nah, selalu begini. Tinggal nanti kita ikat lagi adalah bagian peniti untuk rakitan. Seperti ini untuk rakitan. Ya, penitinya sama modelnya, cuman ini lebih besar, lebih tebal. Nah, seperti ini. Ini kita ikat di bawah sini. Nah,
gini ulang lagi supaya kita semua paham, karena video ini akan dilihat oleh anak-anak yang SD maupun SMP. Masukkan ke peniti ya. Nah, seperti ini kita pelintir tuh, 1 2 3 4 5. Nah, sisanya masukkan lubang ke sini nih, ke lubang ini. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Nah, ini udah mati, udah cukup kuat. Kita potong sisanya. Nah, ini fungsinya dipasang peniti ini untuk bisa ganti-ganti settingan. Settingannya itu kalau kita beli settingan udah jadi peniti ini tinggal ngaitin aja. Misalnya ini settingan yang udah jadi nih untuk mancing mujair dengan sistem cabang 2, maka tinggal pasang mau cabang berapa fungsinya sama. Nah, seperti ini cabang 2 nah, settingannya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal nyantolin, tinggal ngaitin. Nah, ini udah selesai. Tinggal caranya mancing, berangkat mancing. Umpannya bebas. Biasanya untuk mujair itu cacing ya, lumut bisa, atau udang bisa. Selanjutnya adalah cara menggunakan pancing ini, guys. Ini juga perlu untuk para pemula yang belum paham masalah mancing, yang belum paham menggunakan reel. Jadi waktu mau lempar itu kita ambil dulu nih. Nah, kita satuin ke tangan kita. Kalau kita nggak kidal, maka tangan kanan yang ngambil ini ya. Set. Nah, ini dibuka, baru diayun, guys. Diayun sambil melepas ini, sambil melepas tangan kita. Nah, itu jatuh dia. Nih, lihat ya. Ini adalah caranya untuk melempar atau melepaskan pancing. Kita ambil dulu pakai tangan kanan, atau kalau tangan kiri juga bisa. Biasanya handle-nya dipindah ke sebelah kanan. Karena kita nggak kidal, kita ambil dari tangan kanan, buka, diayun. Ini udah diisi cacing atau umpan ya, baru kita lemparkan. Nah, setelah lempar ini ditutup, ayun, terus ditutup kawat ini. Maka kita tinggal nunggu ikan makan, baru nanti digentak ya. Nah, sebelum itu, belum mancing, kita buka dulu nih. Ini harus lurus ya, ring-ringnya ini harus lurus. Ini adalah joran 1,5 meter, dia harus lurus dari ujung sini lurus sampai ke ujung sini, guys.
harus selalu begitu. Dari sini sampai ke ujung ini harus lurus maritnya ya, ring guide-nya ini ya, lurus ini, lurus. Nah itu akan memudahkan kita untuk memancing, memutar ini. Nanti kalau udah dimakan digentak dulu, baru diputer, gentak, puter gitu. Ini untuk ikan jenis gede itu perlu dipompa, artinya kita gentak itu baru diputer, turun diputer, gentak, puter, gentak, puter. Itu yang disebut mompa. Itu perlakuan untuk jenis ikan-ikan yang gede. Jadi gentak, pas turun joran diputer, gentak, turun joran diputer, gentak, pas turun joran diputer. Seperti itu. Maka reel ini akan kerjanya akan enteng, tidak terlalu berat. Kalau kita habis gentak terus kita putar aja tanpa diangkat, itu maka reel akan kerjanya menjadi berat, bisa rusak saat itu juga, rontok gitu kalau ikan gede. Caranya gitu. Penyetelan ini, dragnya ini juga mempengaruhi, jadi jangan dimatiin, setel agak kendor aja. Ini nanti kalau ikan gede yang makan dia akan narik gitu tuh. Nah, dia akan bunyi. Nih. Nah, kan bagus ya. Yang lain-lain saya kira nanti bisa belajar dari teman-teman atau saudara-saudara yang sudah paham masalah reel dan joran, sehingga nanti bisa menambah wawasan. Atau bagi yang belum paham masalah reel dan mancing, bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda juga mendapat kemudahan dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.